Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam tujuan Nyepas. Kali ini saya akan masih berbagi seputar penerimaan CPNS di 2021. Namun sebelum itu teman-teman bisa bantu dan support channel ini dengan cara teman-teman klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video menarik dari channel ini. Oke teman-teman, terima kasih. Nah, kali ini saya akan berbagi masih seputar CPNS, yaitu bagaimana sih cara yang terbaik untuk belajar untuk persiapan ujian nanti. Bisakah saya tembus skor 400 atau hampir 500? Ya, jadi silakan teman-teman simak sampai selesai karena saya akan membagikan beberapa cara yang terbaik untuk belajar. Oke, kita masuk ke tips yang pertama atau cara yang pertama, yaitu hindari belajar kebut semalam. Ya, jadi begini teman-teman, untuk persiapan belajarnya hindari belajar kebut semalam. Kenapa? Jadi saya misalkan teman-teman begini, teman-teman akan ujian tanggal 5 akan ujian, kemudian teman-teman belajar pas mendekati hari H, yaitu tanggal 4. Jadi menurut saya hindari belajar seharian full pada tanggal 4. Jadi sebaiknya teman-teman hanya mempersiapkan fisik dan mentalnya pada tanggal 4. Langkah baiknya teman-teman mempersiapkan belajar yaitu jauh-jauh hari sebelum ujian. Misalnya saya sendiri itu ujian bulan 9, saya mempersiapkannya 3 bulan sebelum bulan 9. Jadi misalnya teman-teman akan ujian bulan 5, jadi teman-teman bisa mempersiapkan belajarnya itu bulan 2 atau bulan 1. Jadi itu yang pertama teman-teman. Oke, sekarang kita ke cara yang kedua, yaitu belajar secara konsisten. Nah, ini juga masih berkaitan dengan poin yang pertama. Jadi salah satu kunci keberhasilan kita pada satu ujian yaitu adalah persiapan belajar. Jadi teman-teman harus belajar secara konsisten atau secara berkala. Kalau perlu teman-teman buat jadwal belajar. Misalnya seperti teman-teman belajar hari Senin kompetensi TIU, Selasa TWK, Rabu TKP. Begitu terus terulang sampai hari Sabtu. Kemudian hari Minggunya bisa kita gunakan untuk tryout, untuk mengukur sejauh mana kemampuan kita. Jadi saya punya prinsip begini teman-teman, lebih baik kita belajar sedikit tapi secara terus-menerus daripada kita belajar lama-lama namun hanya sebentar. Tidak apa kita belajar 20 menit atau 30 menit sehari, yang jelasnya itu rutin. Ya, jadi belajar 20 menit, 30 menit tetapi berkualitas, ada yang bisa dipahami, ada yang bisa dimengerti, daripada teman-teman belajar 1 jam, 2 jam namun hanya sekali dalam seminggu ya. Nah, sekarang kita ke cara yang ketiga, yaitu belajar teknik menghafal. Nah, untuk yang ketiga ini berkaitan dengan kompetensi TWK atau tes wawasan kebangsaan. Kenapa saya bilang begitu? Karena di kompetensi TWK itu kebanyakan soal-soalnya itu hafalan, kebanyakan soalnya panjang-panjang. Ya, biasanya berisikan tentang nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai undang-undang, isi kandungan undang-undang, pasal-pasal, atau bahkan sejarah. Jadi kalau saya berikan tips itu teman-teman bisa gunakan atau buat rangkuman ringkasan di sebuah kertas kecil, di sebuah kertas. Kenapa di kertas? Jadi kalau misalnya teman-teman menuliskan di kertas, jadi teman-teman bisa memudahkannya membawa kemana saja, di mana saja dan kapan saja. Kemudian teman-teman bisa belajar, jadi gampang untuk menghafalkannya. Ya, sekarang kita ke yang keempat, yaitu pelajari teknik cara cepat menjawab soal. Nah, untuk yang keempat ini berbeda dengan yang ketiga tadi. Kalian ketiga tadi untuk TWK, sedangkan yang keempat ini untuk TIU, tes intelijensi umum. Jadi begini teman-teman, di tes intelijensi umum itu biasanya ada tes hitung matematika. Nah, ini salah satu kuncinya. Karena kalau di matematika itu biasanya itu waktunya panjang dan di situ peserta biasanya terbuang waktunya sia-sia. Salah satu kuncinya untuk mengatasi hal tersebut itu kita harus menggunakan teknik cara cepat menjawab soal matematika tersebut. Jadi teman-teman mulai dari sekarang bisa belajar teknik tersebut. Kenapa? Karena selain menghemat waktu juga bisa menghemat tenaga dan pikiran.
teman-teman bisa belajar di YouTube atau Google cara cepat menjawab soal matematika. Di sini saya sudah punya contoh soal TIU matematika di mana ada dua teknik atau dua cara pengerjaannya. Sebelah kiri yang manual atau yang umum, kemudian yang di sebelah kanan yang cara cepat. Jadi sangat berbeda sekali. Jadi saya sarankan pelajari yang sebelah kanan saja. Ya, kemudian yang kelima yaitu ikut bimbel. Nah, bimbel atau bimbingan belajar adalah kegiatan yang dilakukan di luar sekolah untuk menambah wawasan atau pengetahuan kita. Jadi menurut saya ikut bimbel merupakan salah satu faktor terpenting juga. Kenapa? Karena di bimbel juga itu kita bisa mendapatkan keuntungan dan manfaatnya lebih. Salah satu contohnya itu misalnya kita tadi bisa mendapatkan pengetahuan yang tidak dapat di sekolah, yang mungkin tidak dapat di sekolah, tapi ada di tempat bimbel. Ya, salah satunya seperti mungkin di tempat bimbel kita bisa belajar teknik-teknik menjawab soal secara cepat. Kemudian juga di tempat bimbel juga kita bisa mendapatkan motivasi belajar yang lebih tinggi. Karena di tempat bimbel ya kita bisa belajar berkelompok, bisa belajar bersama-sama. Berbeda dengan teman-teman jika belajar sendirian di rumah, jadi mungkin motivasinya agak kurang. Berbeda dengan kelompok belajar. Ya, kemudian yang keenam yaitu gabung grup soal CPNS. Nah, di sini saya akan menunjukkan beberapa grup bahas soal CPNS yang saya ikuti atau yang saya follow ya. Ya, ini dia beberapa grup bahas soal CPNS yang saya ikuti. Dan tentunya ikut atau gabung grup seperti ini banyak manfaatnya. Ya, seperti bisa menambah pengetahuan seputar bentuk atau jenis-jenis soal yang mungkin belum pernah kita temui. Juga bisa menambah sejauh mana atau bisa mengukur sejauh mana kemampuan kita. Ya, karena di sini kita bisa langsung menjawabnya dan bisa mengetahui jawabannya ya. Ya, seperti ini. Di sini sudah ada soal semua tempat duduk. Ya, ini contoh soal TIU matematik ya. Kita bisa langsung menjawabnya. Ya, mungkin karena faktor jaringan jadi jawabannya tidak muncul. Jadi ini grup di Telegram. Tidak mesti teman-teman gabung di grup ini, teman-teman juga bisa gabung di grup Facebook, grup WhatsApp atau grup yang lainnya. Ya, yang ketujuh atau yang terakhir yaitu pelajari EVER. Nah, yang ketujuh atau yang terakhir ini berpengaruh juga, sangat-sangat berpengaruh menurut saya. Jadi yang belum tahu EVER itu apa, saya akan membuatkan videonya tersendiri. Saya akan buatkan pengertian atau seputar pembahasan serta contoh-contoh dan seberapa pengaruhkah EVER itu pada ujian SKD nanti. Jadi silahkan teman-teman tunggu video selanjutnya. Ya, oke teman-teman, itulah tadi beberapa cara baik agar bisa belajar dan bisa mendapatkan skor yang lebih maksimal, kalau bisa 400 atau 500. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.